Astagfirullah. Tahun 2025 tinggal menghitung hari. Tanpa terasa, 12 bulan sudah kita lewati. Bulan demi bulan bergerak cepat. Kadang terasa padat, kadang terasa berat, dan seringkali terasa melelahkan. Begitu banyak hal terjadi dalam waktu yang singkat. Berita datang silih berganti. Yang satu belum selesai kita pahami, yang lain sudah muncul di depan mata. Di tengah semua itu, kita jarang benar-benar berhenti. Berhenti untuk menoleh ke belakang. Berhenti untuk mengingat kembali. Berhenti untuk melihat apa yang sebenarnya kita lalui sepanjang tahun ini. Tahun 2025 bukan hanya soal angka dan tanggal. Ia diisi oleh peristiwa, keputusan, perubahan, dan dampak yang dirasakan pelan-pelan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan melihat kembali perjalanan itu untuk sekedar mengingat, mulai dari dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah yang hadir silih berganti, isu hukum yang menyita perhatian, hingga cerita tentang lingkungan dan hal-hal yang paling dekat dengan keseharian kita. Karena sebelum melangkah ke 2026, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan melihat kembali apa yang terjadi di sepanjang 2025. Tahun 2025 belum berjalan lama, tapi suasananya sudah terasa gelisah. Bukan satu peristiwa besar yang langsung mengguncang, melainkan potongan-potongan kecil yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Awalnya terdengar seperti candaan, sebuah kalimat sederhana yang ramai di media sosial, yaitu tagar kabur aja dulu. Bukan ancaman, bukan ajakan resmi, hanya ekspresi lelah tentang generasi muda yang merasa dunia bergerak cepat, sementara ruang bernafas terasa makin sempit. Di saat yang hampir bersamaan, urusan dapur ikut menjadi perbincangan. Gas LPG 3 kg, barang yang selama ini dianggap biasa, mendadak sulit didapatkan di beberapa tempat. Antrian panjang, keluhan bermunculan. Hal kecil, tapi cukup untuk mengganggu ritme rumah tangga. Lalu muncul kabar lain. Puluhan juta rekening dorman diblokir. Bagi sebagian orang, ini terdengar teknis. Bagi sebagian lainnya, ini menyentuh langsung rasa aman. Rekening yang jarang dipakai, tabungan yang disimpan untuk jaga-jaga, tiba-tiba menjadi topik percakapan di warung dan grup-grup WhatsApp. Di dunia kerja, kegelisahan juga terasa. Data menunjukkan gelombang PHK masih berlanjut. Angka demi angka dibicarakan. Tapi di balik angka ada cerita yang lebih sunyi tentang mencari pekerjaan baru, menunda rencana, dan menyesuaikan hidup dengan keadaan. Respon publik pun bergerak cepat. Di jalanan, di kampus, mahasiswa turun membawa satu pesan besar. Indonesia gelap. Bukan slogan kosong, bukan pula satu tuntutan tunggal. Ia muncul sebagai akumulasi kekecewaan tentang kekhawatiran, tentang masa depan, tentang banyak hal yang terasa datang bersamaan. Begitulah awal 2025 dibuka, bukan dengan satu ledakan besar, melainkan dengan kegelisahan yang pelan-pelan mengumpul, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan terasa sangat nyata. Dan ini baru permulaan.
Jika di awal tahun kegelisahan terasa di percakapan, maka di fase ini ia mulai terasa di perhitungan, di nota belanja, di laporan keuangan, dan di meja makan. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah PPN 12% untuk barang mewah. Di atas kertas, kebijakan ini menyasar segmen tertentu, namun di ruang publik, ia ikut membuka kembali diskusi lama tentang pajak, daya beli, dan siapa yang paling dulu merasakan dampaknya. Di sektor energi, cerita lain muncul. BBM swasta sempat langka di sejumlah daerah. Bagi sebagian orang, ini hanya soal pilihan bahan bakar. Bagi pelaku usaha dan pekerja harian, ini soal biaya operasional yang harus segera disesuaikan. Lalu, datang kabar dari dunia industri. PT Sritek, perusahaan tekstil yang telah berdiri puluhan tahun, resmi dinyatakan pailit. Bukan sekedar nama besar yang tumbang, tapi juga ribuan pekerja yang harus menghadapi perubahan mendadak dalam hidup mereka. Di saat yang hampir bersamaan, nilai tukar kembali menjadi sorotan. Dolar Amerika Serikat menembus angka Rp17.000. Angka yang mungkin terlihat abstrak di layar berita, namun terasa nyata bagi importir, produsen, dan siapapun yang hidup di tengah ekonomi yang saling berkaitan. Perlahan, isu ekonomi tak lagi terasa jauh. Ia hadir di ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari, di dunia usaha yang harus menyesuaikan strategi, dan di rumah tangga yang mulai menghitung ulang prioritas. Tahun 2025 pun berjalan dengan satu pesan yang semakin jelas. Penyesuaian sedang terjadi, dan ia menyentuh banyak sisi. Dari perubahan besar hingga keputusan kecil di level keluarga. Di titik ini, cerita 2025 mulai naik kelas. Bukan lagi soal antrean, harga, atau percakapan sehari-hari, melainkan tentang angka besar, institusi, dan peran negara dalam mengelola ekonomi. Salah satu yang menyita perhatian adalah utang proyek kereta cepat WUS. Angkanya mencapai ratusan triliun rupiah. Sebuah proyek simbol kemajuan yang kemudian membuka diskusi panjang tentang pembiayaan, risiko, dan bagaimana negara mengelola proyek berskala besar. Tak lama setelah itu, publik diperkenalkan dengan satu entitas baru, Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang digadang-gadang akan mengelola aset negara dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Di atas kertas, ini adalah langkah besar, dan seperti banyak langkah besar lainnya, ia langsung menarik perhatian dan pertanyaan. Di sektor perbankan, negara juga terlihat semakin aktif. Dana ratusan triliun rupiah disalurkan ke bank-bank himbara. Langkah ini dimaknai sebagai upaya menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Bagi sebagian orang, ini terdengar teknis. Bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal. Dan bagi publik, ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Negara hadir lebih jauh ke dalam ruang keuangan. Di fase ini, 2025 memperlihatkan wajah yang berbeda. Ekonomi tak lagi hanya bergerak lewat pasar, tapi juga lewat kebijakan dan institusi. Keputusan-keputusan besar dibuat di level yang tinggi, dengan dampak yang perlahan merembes ke bawah. Dan cerita 2025 pun terus bergerak. Di pertengahan hingga akhir 2025, perhatian publik perlahan bergeser ke satu ruang yang tak kalah menentukan, hukum dan keputusan publik. Bukan satu kasus, bukan dua, melainkan rangkaian peristiwa yang muncul hampir berurutan. Publik dikejutkan oleh kasus korupsi di Pertamina. Isunya terlihat sederhana di permukaan.
tentang BBM yang kita pakai setiap hari, namun kompleks di dalam prosesnya. Energi, distribusi, kualitas, dan kepercayaan masyarakat bertemu dalam satu perkara besar yang menyita perhatian nasional. Tak lama berselang, korupsi kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI ikut mencuat, angkanya besar, skemanya rumit, dan bagi banyak orang ini membuka diskusi tentang bagaimana seharusnya risiko dikelola dan bagaimana keputusan pembiayaan dibuat di lembaga negara. Di saat publik masih mencerna dua kasus itu, muncul perkara lain yang tak kalah ramai. Kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong, yang kemudian diikuti dengan keputusan abolisi. Di sini, diskusi publik melebar, bukan hanya tentang putusan, tapi juga tentang batas antara kebijakan, hukum, dan diskresi. Di sektor pangan, perhatian beralih ke korporasi besar. Kasus ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group memunculkan perdebatan panjang tentang perizinan, proses hukum, dan bagaimana perkara besar diputuskan di pengadilan. Di dunia BUMN, kasus ASDP mulai menjadi sorotan. Akuisisi, keputusan bisnis, dan proses hukum membuat publik kembali membicarakan satu pertanyaan tentang bagaimana pengambilan keputusan bisnis dan implikasinya di ruang hukum. Sementara itu, dari sektor pendidikan, kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbud menambah daftar panjang perkara yang dibahas sepanjang 2025. Isu pendidikan, teknologi, pengadaan, dan proses pengambilan keputusan bertemu di satu titik yang sama, konsekuensi hukum. Fase ini membuat satu hal menjadi jelas. Sepanjang 2025, hukum tidak hanya hadir di ruang sidang. Ia hadir di ruang diskusi, di media, dan di percakapan sehari-hari. Beragam kasus muncul dengan latar berbeda, namun semuanya memunculkan diskusi yang sama tentang proses, tentang keputusan, dan tentang dampaknya bagi publik. Dan cerita tahun ini pun belum selesai, karena setelah hukum dan korporasi, 2025 bergerak ke ruang lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perubahan, keamanan, dan rasa aman publik. Di fase ini, cerita 2025 terasa makin dekat. Bukan lagi tentang angka besar atau proyek raksasa, melainkan tentang perubahan yang langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu momen penting datang dari pusat kebijakan. Pergantian Menteri Keuangan terjadi di tengah tahun. Bagi sebagian orang, ini soal figur dan kontinuitas. Bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal. Dan bagi publik, ini menjadi pengingat bahwa arah ekonomi seringkali ditentukan oleh siapa yang berada di balik meja keputusan. Tak lama berselang, muncul perbincangan lain yang menyentuh rasa aman kepemilikan. Isu tanah yang dibiarkan menganggur ramai diperbincangkan. Di ruang publik, muncul beragam tafsir dan kekhawatiran tentang lahan warisan, tentang tanah yang disimpan untuk masa depan, dan tentang bagaimana aturan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari urusan tanah, cerita bergeser ke ruang yang lebih santai. Kafe, restoran, dan tempat berkumpul. Royalti musik di kafe tiba-tiba menjadi topik serius. Musik yang selama ini menjadi latar suasana, kini ikut menghadirkan diskusi tentang royalti, hak cipta, biaya usaha, dan keberlanjutan bisnis kecil masyarakat. Hal yang terdengar sederhana, namun terasa langsung oleh pelaku usaha. Lalu, dari suasana santai, publik kembali dihadapkan pada isu yang jauh lebih sunyi namun serius. Temuan zat radioaktif di kawasan Cikande. Bukan peristiwa yang kasat mata,
namun cukup untuk memunculkan satu pertanyaan penting tentang keselamatan, pengawasan, dan seberapa siap lingkungan industri kita menghadapi risiko yang tak terlihat. Di fase ini, 2025 menunjukkan wajah yang sangat manusiawi. Kebijakan bertemu dengan aktivitas harian, aturan bertemu dengan usaha kecil, dan isu keamanan bertemu dengan ruang hidup masyarakat. Semua terasa lebih dekat, lebih personal, dan karena itu lebih mudah dirasakan. Dari sini, cerita tahun 2025 bergerak ke bab berikutnya, bab yang ditulis langsung oleh alam dan lingkungan yang kita tempati bersama. Di fase ini, cerita 2025 tidak lagi ditulis oleh manusia, tapi ia ditulis oleh alam. Alam tidak berbicara dengan konferensi pers, ia berbicara dengan tanda-tanda. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus pagar laut. Di beberapa wilayah pesisir, laut, ruang yang selama ini terbuka, tiba-tiba memiliki batas, dipagari, diberi klaim, seolah air asin pun bisa diajak bernegosiasi. Di tempat lain, cerita datang dari salah satu surga terakhir yang kita miliki, Raja Ampat. Nama yang selama ini identik dengan keindahan, perlahan muncul di berita karena limbah tambang nikel. Laut berubah warna, terumbu karang tertutup sedimen, dan masyarakat lokal mulai bertanya-tanya, apakah surga juga punya umur? Sementara itu, yang paling mengguncang hati terjadi di Sumatera. Alam memilih bahasa yang lebih keras. Banjir bandang dan longsor datang bertubi-tubi. Desa-desa hilang. Ribuan korban meninggal. Dan banyak yang belum ditemukan. Sementara ribuan orang yang selamat mengungsi. Dan di tengah semua itu, satu tuntutan terus muncul tentang status bencana nasional yang tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara air sudah lebih dulu masuk ke rumah warga. Belum selesai di situ, bumi kembali berguncang dari perutnya sendiri. Gunung Semeru dan Gunung Lewotobi erupsi. Awan panas, abu vulkanik, dan pengungsian menjadi pemandangan yang kembali berulang. Anak-anak belajar dari tenda. Warga hidup dengan tas siaga di dekat pintu. Di fase ini, 2025 terasa sangat jelas. Alam hadir bukan sebagai latar belakang, melainkan sebagai tokoh utama. Dampaknya lintas wilayah, lintas kelas, lintas kepentingan. Dan mungkin tanpa perlu berkata apa-apa, alam sedang mengingatkan satu hal sederhana, bahwa apapun rencana manusia, bumi tetap punya caranya sendiri untuk menjawab. Dan cerita tahun ini pun mendekati akhir, menuju fase terakhir, tentang bagaimana manusia merespon ketika ketidakpastian mencapai puncaknya. Menjelang akhir 2025, ceritanya berubah arah. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena respon manusia ikut berubah. Di tengah ketidakpastian, sebagian orang mencari tempat berlindung, dan pasar mencatatnya dengan jelas. Bitcoin mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Aset digital yang dulu dianggap alternatif kembali menjadi tujuan pelarian. Bukan karena janji kepastian, tapi justru karena dunia terasa tak pasti. Di pasar saham, IHSG sempat berada di level tertinggi, bergerak cepat, naik dan turun dalam waktu singkat. Angka-angka terlihat impresif, namun volatilitas mengingatkan satu hal sederhana. Optimisme dan kehati-hatian berjalan beriringan. Tak lama berselang, aset paling tua kembali mencuri perhatian. Emas mencetak harga tertinggi sepanjang masa.
Di saat teknologi bergerak cepat, logam yang sama dari ribuan tahun lalu masih menjadi tempat bersandar ketika rasa aman dicari. Namun, di saat yang sama, cerita lain berjalan di jalur yang sangat berbeda. Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis muncul di berbagai daerah. Bukan soal pasar, bukan soal grafik, melainkan soal makanan, kebutuhan paling dasar manusia. Akhir 2025 pun ditutup dengan kontras yang sulit diabaikan. Di satu sisi, aset finansial mencetak rekor. Di sisi lain, urusan paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari masih menyisakan perhatian. Dan di titik inilah cerita tahun 2025 berhenti sejenak. Bukan dengan jawaban, bukan dengan kesimpulan, melainkan dengan potret utuh tentang sebuah tahun yang penuh pergerakan, penuh peristiwa, dan penuh makna, tergantung dari mana kita melihatnya. Dan sampai di sini, kita tiba di penghujung cerita tahun 2025. Satu tahun yang berjalan dengan cepat, padat oleh peristiwa, dan penuh dinamika di berbagai sektor. Dari ekonomi, kebijakan, hukum, hingga alam dan lingkungan tempat kita berpijak bersama. Semuanya hadir silih berganti, membentuk potret tentang bagaimana sebuah bangsa menjalani satu tahun perjalanannya. Tahun 2025 mungkin tidak selalu mudah, namun dari setiap peristiwa ada pelajaran yang bisa disimpan dan ada catatan yang bisa kita bawa ke depan. Menjelang 2026, harapan tentu tetap ada. Semoga Indonesia melangkah ke arah yang semakin baik. Dan semoga di tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin bijak, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat, dengan alam, dan dengan lingkungan yang menjadi rumah bersama kita semua. Karena pada akhirnya, masa depan bukan hanya soal angka dan rencana, tapi tentang kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.